disesuaikan dengan kondisi di tiap negara tersebut. Ada berbagai faktor yang mengaruhi, karakter warganya, jumlah penduduk, luas wilayah, budaya, jumlah kasus yang positif, dan lainnya. Maka aturan di tiap negara tentunya dapat berbeda. Jadi di sini ada beberapa prefektur yang kasusnya cukup tinggi, itu Tokyo, Osaka, Hyogo, Kyoto, terus dan sekitar Tokyo itu ada Saitama, Chiba, dan Kanagawa. Itu dalam 1 bulan terakhir ini cukup tinggi. Seperti Osaka itu kemarin per hari itu ada 1.000 kasus, di Tokyo ini ada sekitar 800, per kemarin itu ada 600 kasus. Jadi pemerintah menyatakan state of emergency lagi untuk yang ketiga. Sebelumnya pada tahun lalu, di bulan April juga pemerintah menetapkan state of emergency di seluruh Jepang sampai bulan September. Nah, bulan Oktober, November itu, kemudian Oktober, November, Desember itu dibuka state of emergency-nya. Nah, pada waktu itu juga penerbangan orang-orang asing dari luar bisa masuk ke Jepang. Tapi ternyata karena dengan dibukanya perbatasan, itu juga banyak orang-orang masuk, warga negara Jepang yang pulang maupun warga negara asing yang masuk itu, ternyata grafiknya naik lagi. Terutama yang ada varian baru dari waktu itu dari Inggris dan Afrika Selatan. Akhirnya pemerintah menerapkan lagi state of emergency yang kedua. Waktu itu dari Januari sampai ke bulan Maret kemarin. Nah, setelah itu angkanya udah turun lagi. Nah, ternyata kemudian setelah turun dibuka lagi, dicabut state of emergency-nya. Nah, ternyata sekarang kemudian muncul lagi varian-varian baru. Yang terbaru ini kan yang dari India ya. Nah, yang dari India. Akhirnya kasusnya naik lagi, pemerintah menerapkan state of emergency lagi. Kendati tidak pada seluruh Jepang. Hanya beberapa prefektur tertentu saja. Prefektur-prefektur lain yang tidak begitu tinggi itu hanya diperlakukan protokol kesehatan yang lebih ketat. Nah, apa itu penerapan state of emergency ini? Misalnya, pemerintah meminta restoran atau tempat hiburan itu untuk tutup lebih cepat. Jadi jam operasional itu hanya sampai jam 8 malam. Kemudian tempat-tempat atau restoran-restoran yang menyajikan alkohol, itu minuman beralkohol, itu sudah tidak boleh sama sekali. Kantor-kantor diminta untuk mengurangi pegawainya yang bekerja di kantor. Jadi dianjurkan untuk WFH sekitar 80% sampai 60%. Kalau di Jepang tidak pernah ada sampai lockdown ya, karena memang mungkin budayanya dari mereka ya di sini ya, semuanya serba teratur, tertib, karena mereka juga negara yang rawan bencana ya. Jadi kayak preparedness-nya untuk emergency dan segalanya itu memang sudah dilatih, dididik dari kecil. Pakai masker itu di sini sesuatu yang biasa di sini. Bukan karena ada COVID langsung masyarakat di sini mulai menggunakan masker, tapi sebelumnya di sini kan orang-orang itu terbiasa kalau misalnya lagi flu, lagi influenza, dia merasa kurang enak badan, itu otomatis udah langsung pakai masker, menggunakan masker kemana-mana, ya kan. Kemudian di sini juga kan ada musim semi di mana ada bunga, ada polen, ya kan. Sekitar bulan Februari tahun lalu. Terus begitu aku nyampe Jepang, keluar pesawat tuh kayak udah semua orang tuh udah maskeran gitu loh. Jadi kayak
beda banget gitu kan. Ya mungkin kalau di Jepang kan juga budayanya mungkin orang udah biasa pakai masker ya. Ya. Jadi kayak ya mereka pakai masker selama pandemi juga, memang sebelum pandemi pun juga udah budaya gitu. Tapi di sini tuh nggak ada sama sekali yang pakai masker tadinya gitu. Nah, kalau di Jepang ini pemerintahnya lebih banyak adalah himbauan, tidak ada paksaan sebenarnya. Jadi himbauan, pemerintah menghimbau warga negara untuk tidak melakukan perjalanan yang non esensial. Pemerintah menghimbau restoran-restoran untuk tutup, untuk tidak beroperasi di atas jam sekian. Kemudian tapi ada saja yang melakukan pelanggaran, tapi itu tidak ada, misalnya tidak ada denda, karena pemerintahnya benar-benar mempercayakan kepada masyarakat ya, untuk kalau himbauan pemerintah itu begini, yang masyarakat akan melakukan. Mungkin hal-hal positif yang bisa kita pelajari juga ya dari pemerintah di sini ya, memang mereka dari dini sudah ditanamkan, sudah diajarkan untuk siap siaga untuk kalau ada segala sesuatu, ada bencana seperti itu. Yang selama pandemi ini juga apakah banyak video-video edukasi atau seperti itu? Ya, betul. Kalau saya bisa ambil contoh, misalnya pemerintah Tokyo sini, Tokyo Metropolitan Government ini menyediakan banyak sekali panduan-panduan, video-video dalam berbagai bahasa malah. Jadi kalau nggak salah yang saya tahu tuh ada bahasa Jepang sudah otomatis ya. Kemudian ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, ada Vietnam, ada Thailand, ada Indonesia, ada juga bahasa Spanyol, karena mereka tahu banyak kan memang banyak komunitas asing yang tinggal di Jepang, tinggal di Tokyo ini, yang mungkin bahasa Jepangnya kurang ya kan. Misalnya orang mau berkumpul-kumpul atau mau makan bersama, itu ada juga edarannya gitu. Kalau mau misalnya jumlah orangnya dibatasi, misalnya tadinya 10 orang jadi 5 orang, duduknya agak berjarak ya kan. Kemudian di restoran juga jendela-jendelanya harus dibuka ya kan. Kemudian waktu untuk makan, untuk ngumpul-ngumpulnya disarankan dikurangi gitu ya. Misalnya tadinya 2 jam jadi 1 jam. Kemudian tidak sampai mengeluarkan suara yang keras sampai tertawa, yang inilah ya, semuanya harus lebih dikontrol lah katanya kan ya. Jadi membuka masker juga hanya pada saat makan saja ya kan. Nah, jadi kalau misalnya pas lagi mau ngobrol ya maskernya dipakai lagi gitu. Ya. Jadi ada seperti tata cara gitu ya Pak ya. Ya, banyak juga yang kita gunakan untuk kita sampaikan di media sosialnya KBRI. Di Perancis pandemi sebenarnya masih mengkhawatirkan ya. Angkanya juga masih tinggi banget sampai sekarang. Cuman ya kalau dibandingin sama sebelumnya sih lumayan ya, udah lumayan. Tapi ya masih mengkhawatirkan. Jadi sekarang kita lagi ada di gelombang ketiga, lagi third wave. Jadi dari pertengahan bulan Maret tuh kita lagi lockdown. Jadi lockdownnya itu kemarin sampai tanggal 3 Mei kemarin tuh baru dibuka lockdownnya. Tapi dibukanya itu bertahap. Jadi kayak kita udah boleh travel ke kota lain gitu. Tapi masih di dalam Perancis. Kita udah bisa travel. Tadinya nggak boleh sama sekali kan. Jadi bertahap. Dan itu pun menurut pemerintahnya tuh dievaluasi gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kan dilihat nih, kita boleh misalnya travel ke kota lain gitu, tapi dievaluasi juga tetap. Nanti kalau misalnya ternyata naik lagi ya mungkin berubah lagi peraturannya gitu. Jadi didenda kalau kita melanggar. Lumayan, dendanya 135 euro. Boleh di dalam Paris saja gitu. Itu pun cuman sejarak 10 km. Jadi kalau setiap kita keluar jadi harus bawa semacam surat keterangan, jadi itu di-download di internet. Jadi diisi datanya, namanya siapa, tinggalnya di mana, terus bawa kartu identitas.
untuk membuktikan kita tinggal di sini gitu. Tapi kemarin dari mulai tanggal 3 Mei ini kemarin udah boleh nih, kita udah boleh keluar lebih dari 10 kilometer gitu. Tapi yang lain-lainnya semua, maksudnya batasan-batasan yang lainnya semua itu masih tetap. Ya kalau masker tuh wajib dimanapun. Di luar di jalan-jalan pun juga wajib. Jadi kalau ketemu polisi nggak pakai masker tuh juga sama, didenda juga. Banyak patroli sih gitu. Jadi walaupun nggak semua orang diperiksa ya, cuman kan tetap aja kita jadi kayak deg-degan sendiri gitu. Karena random, diceknya tuh random. Ini kan udah lockdown ketiga ya kita sekarang, yang kemarin ini yang sebelum tanggal 3 itu lumayan loh, batasnya tuh masih 10 kilometer kan sekarang yang, jadi itu masih agak lunak, masih agak longgar kalau dibandingin sama dulu lockdown yang lagi first wave tuh yang awal banget gelombang pertama tuh tahun lalu, itu lebih ketat lagi. Ya cuma bisa keluar tuh alasan-alasan penting ya, kayak misalnya beli bahan makanan gitu, beli kebutuhan pokok, atau ke dokter alasan kesehatan gitu. Nah, selain itu ya boleh itu untuk menghirup udara gitu ya, untuk fresh air, tapi cuma 1 kilometer. Dan itu pun cuma bisa 1 jam. Nah, kalau yang kemarin ini dia lumayan lah, nggak ada batasnya per jam gitu. Dan cuma ada jaraknya aja 10 km. Semua ya toko-toko, mall-mall itu juga mall tutup, toko-toko, restoran, jadi kayak apa sih, mall pusat belanja gitu kayak Galeri Lafayette tuh juga tutup. Apa kayak museum-museum gitu, art center gitu, itu juga semua pusat-pusat turis gitu ya juga masih tutup. Kalau selama lockdown ya memang work from home, dan kalaupun sekarang juga lockdownnya udah agak dilonggarin tuh juga masih tetap disarankan lebih sebisa mungkin work from home. At the moment it's quite good. Everything seems to be back up and running, so most businesses are open again. There's not too many restrictions in place, and it's being monitored pretty well by the government. I think at the start of the pandemic, everyone was kind of scrambling, trying to figure out the best way to manage everything. But at the moment, it's, everything seems to be under control. Everyone coming into the country has to go into hotel quarantine for 2 weeks, so no one's allowed to just fly in without quarantining. So that's helped a lot, keeping it all kind of at bay. And yeah, school's back to normal. All the businesses are open. Everyone's moving about freely. The economy is good. So yeah, it's quite good. I had one recorded case today in New South Wales, but then everyone gets notified straight away. And when you move about, like going into cafes or restaurants or shopping centres or anything, you have to check in everywhere. So you have to scan all the QR codes. So that's a good way of the government tracking where everyone has been. So then they can easily get in touch with anyone that might be a close contact to someone that's presented with a positive COVID test. So they can quickly notify everyone before it kind of spreads and gets out of hand. And so if you've been notified that you're a close contact or a casual contact, you have to go and get tested and isolate. So it's been quite effective, and they've done that in a lot of different states as well, where they might go into like a snap lockdown. So 3 days, the city goes into lockdown, no one's allowed to move about. Okay. And then they can kind of stamp it out and stop it from spreading. So yeah, it's quite good. As of yesterday, there weren't any mandatory masks anywhere. It was recommended. It was recommended on public transport, but now just because there's a case in New South Wales today, so now they've said that masks in shopping centres and public transport mandatory. But other than that, so like outdoors is okay. Outdoors is okay if you're going for exercise or walking the dog or something like that. But if you're inside in say like a shopping centre or something like that, then you need to wear a mask. There's been some positive changes that have stuck. So there's always hand sanitizer everywhere, which is great when you have small kids as well. So when you go into any kind of shop or cafe or just anywhere, you have to sanitize your hands. Yeah. And at school as well. So it's been good because there hasn't been too many, coughs and colds going around as well, because everybody's been, sanitizing. And
there's been like you have to book things in instead of just turning up, and there might be a big crowd. Everything is a bit more managed, so you have to book in certain time slots. So they spread out certain things, which is good, I think. Right, You kind of turn up to the swimming pool, say, and it's overcrowded. You have to book in a time slot, so it's never very busy, which is good. Yeah. Not everybody, but yeah, I mean, when there's a rule enforced, then everybody follows it, because otherwise they get fined. And they were fining businesses. So if the businesses weren't following their COVID safe plan and allowing more people in, or not doing proper kind of hygiene regulations and stuff, then they would get dobbed in and they'd get huge fines. Or if people were having parties, the police would come and you'd get fined. And so I think that really and that was early on, and that really got the message across that this is serious and you have to follow whatever the government says. So there would be press conferences with the different premiers of each state kind of announcing because each state would be different depending on how many cases, and all the borders were shut on each state, so we couldn't go down to Victoria or Queensland, so you couldn't move about the country. You kind of had to stay in your state. And they just do different press conferences and announce it, like all the different restrictions, because they'd be changing every week, So yeah. On the condition, so they change. All right. Yeah. But I think the good thing about Australia is that once you get one case, you really take it seriously. Like one case and then lockdown, right? Yeah. And it's just I think now they do, because they know that it's far more effective. Bangkok is now very, very quiet at the moment due to the COVID infection of the third wave. At the moment, we have the English COVID strain into Thailand, and so it's spreading quite fast when it compared to the first COVID strain. So everybody is not going out at the moment, not that much. In Bangkok, it's no longer traffic jam anymore, so it's very, very quiet. So this new strain already come in Thailand? Yes, the English strain. And today we just have the information about the India strain. At the moment, we are having the curfew in Bangkok. They're having the curfew. Some area from 9 p.m. until 4 p.m. and some area having it from 8 p.m. to 4 p.m. Until 4 a.m. So no one can get out of the house. Oh, okay. So we try to control it. And in some area, if it's very bad, they lock down the area. If it's infected a lot, then they have different zoning. They have the red one, the orange one, and the green one. Oh, okay. So if you're on the red one, it's likely to have the curfew at 8 p.m. until 4 a.m. Okay. The orange one is 11 p.m. until 4 a.m. And the green one is okay. In Bangkok, you cannot eat in. Or the red zone, you cannot eat in. You can only take away or deliver. Oh, okay. But all the orange zone and the green zone are okay. The government hospital in Thailand also pretty full at the moment, but we are making the hospital in the stadium or the big area outside the hospital, but we bring out all the medical staff. So for the patient that doesn't get sick so much about COVID, like you are okay to live, because 80% of the COVID infection, they are okay. So they put them in those kind of hospital. But the one that they are quite serious, like cannot breathe and all that, they bring into the normal hospital. To keep the slot in the hospital available, so we have something called hospital between the hotel and the hospital. They combine it. So you go into stay in the hotel, but they have nurse and doctor to check you out. Everybody in Thailand that live in this kind of small village, like in the area, everybody know each other. So if some stranger come into the new area, then we can sort of, hey, who are you from? So those kind of things. So the tracing between the area are quite effective at the moment.
Oh, that's So we're good. finding some new cases every day. So at the moment, we're looking at about 2,000 people a day Oh, for the COVID. Yeah, oh, for this strain, we have non-COVID for quite a few months. Then we just started to have it in March again. The oh, third wave that hit us in March. all right. Okay. It was good in the beginning, right? Thailand was quite Yeah, the good. first wave and the second wave, we went very well on it. But we just, the English COVID strain is very fast. Very fast, right? So we need to come up with a better plan, and we are getting to it at the moment. Alhamdulillah sih kasusnya udah mulai menurun ya. Berhasil ya menurunkan kasus lagi setelah yang varian baru itu ya. Karena lockdown ketat itu ya. Cukup lama ya lockdownnya itu ya. Lama banget, bener-bener lumpuh banget nih di sini gitu. Ini bulan Mei kita ini sudah dilonggarkan lockdownnya. Jadi kemarin setelah cerita lockdown itu, pemerintah itu kasih 2 tahap untuk lockdownnya dibuka. Yang pertama itu tanggal 12 April kemarin itu benar-benar sudah sekolah sudah dibuka normal, toko-toko, beberapa toko dengan kriteria tertentu itu sudah boleh dibuka gitu ya, tapi tetap tidak boleh makan di tempat seperti itu. Sekolah sudah mulai dibuka dan aktivitas sudah mulai berjalan seperti biasa. Terus boleh ketemuan beda rumah itu boleh ketemuan, tapi masih ada batasnya. 2 keluarga atau 6 orang maksimal seperti ini. Bisa sampai 10.000 pound sterling per jam 5 sore beritanya diupdate gitu. Tiap jam 5 sore kan kita nungguin tuh Om Boris ngomong apa sih. Dan dari tanggal 12 itu kan sekolah sudah mulai dibuka. Aku cerita ya, karena anakku 3 sekolah, jadi yang dilakukan sama pemerintah antisipasinya supaya penyebaran virus ini tidak menyebar lagi adalah mereka melakukan tracing tiap 2 minggu gitu. Jadi anak-anak itu diminta untuk tes aku nggak tahu namanya PCR atau apa-apa karena di sini bilangnya pokoknya coronavirus test gitu. Jadi harus dites tiap 2 minggu anak-anak itu yang dimasukin ke hidung sama ke mulut itu, terus kita kirim. Kalau aman ya pokoknya boleh sekolah gitu. Dan kalau misalnya anak-anak dalam waktu sebelum 2 minggu itu ada batuk sedikit, kayak kemarin tuh anakku ada batuk, terus ada demam, itu pokoknya nggak boleh masuk dulu gitu. Jadi harus tes, harus telepon ke call centernya di situ sampai hasilnya negatif, baru boleh kembali ke sekolah. Kalau misalnya amit-amit ternyata murid setelah kena tes itu positif gitu, kita harus infokan ke sekolah dan sekolah akan meliburkan kelas si anak yang kena COVID itu gitu. Jadi per kelas diiniinnya, bukan per satu sekolah lagi ditutup seperti itu. Per kelas kan dibikin bubble ya Nis ya. Dibikin bubble. Let's say jadi satu kelas itu ada 30 anak. Dibikin bubble, jadi dikelompokin lagi gitu loh. Di satu kelas itu jadi dibagi 3 area gitu. Satu itu 10 anak seperti itu. Jadi untuk meminimalisir inilah ya ketemu banyak orang kayak gitu. Terus juga jam istirahatnya kalau mereka tuh dulu 1 jam pada jam sama semua keluar istirahat seperti itu, terus lunch time-nya sama-sama. Tapi kalau sekarang itu jadi digilir jam sekian, kelas ini jam sekian, jadi meminimalisir kontak dengan seluruh siswa seperti itu ketika lagi kegiatan belajar mengajar. Cukup sering juga gitu kita dapat orang tua itu dapat informasi, dapat email dari sekolah kalau misalnya di sekolah ada case gitu. Terus misalnya di kelas kan anak kamu ada case. Jadi kelas anak kamu akan diliburkan selama 2 minggu gitu. Terus di sekolah kamu ada case tapi ini kontaknya jauh, artinya di kelas lain gitu. Jadi kamu tetap harus masuk seperti itu, dan itu cukup sering juga kita terima informasi itu nih. Itu pernah anak aku yang nomor 2 itu kan dia baru umur 5 tahun. Baru masuk kemarin tanggal 12 masuk sekolah, baru masuk 3 hari, tiba-tiba kelasnya dia, temannya ada yang kena COVID. Akhirnya kita libur lah 2 minggu.
masuk lagi 5 hari untuk 1 minggu, terus ada yang kena lagi, libur lagi 2 minggu. Let's be part of the solution and not part of the problem. Okay? Do you have any message maybe that you would like to convey to people? I think just stay at home when it gets bad, wear masks, and listen to the government or the professionals, because they know what they're talking about. And this case does exist. A lot of people keep thinking, oh, it's just a cold, it's just a flu, it doesn't matter. But it's more serious than that, and people's lives depend on it. And you might not be one that's kind of at risk, but you could pass it on to somebody else that is, and it could be their life that is lost. So I think it's very serious, and if we all work together, then we'll stay on top of it. Saya juga tadinya berpikiran COVID ini akan selesai di bulan Agustus 2020 yang lalu. Ternyata udah mau bulan Agustus 2021 belum selesai ternyata. Banyak varian-varian yang muncul, jadi kita jangan kendor lah ya. Kita tetap menjalankan semua protokol kesehatan yang ditetapkan. Memang agak susah, khususnya apalagi kita warga negara Indonesia yang terbiasa untuk kumpul-kumpul, baik bersama teman maupun bersama keluarga. Tapi ya mohon ditahan dulu. Ya sekarang ada fasilitas untuk melepas rindu menggunakan fasilitas online kan, sekarang kan udah banyak teknologi. Untuk sementara tolong dipergunakan itu dulu. Ya teman-teman pasti udah tahu ya, ini klise banget ngomongnya, COVID is real teman-teman gitu, dan kita nggak tahu nih sampai kapan karena beritanya terus kan ada varian baru lagi gitu. Yang pasti kita harus tetap sehat jasmani, sehat juga pikiran kita, jaga terus asupan makan kita, perhatikan apa yang kita makan. Pokoknya sehat, dan kalau memang nggak penting-penting banget jangan ketemuan dulu deh gitu. Mudah-mudahan pokoknya dengan kita nggak kumpul-kumpul dulu bisa mengurangi penyebaran dari virus ini gitu ya. Mungkin memakai masker itu rasanya kita rasakan kurang nyaman, males sering mencuci tangan. Namun bayangkan berapa banyak nyawa yang bisa kita selamatkan dengan kebiasaan baru sederhana berupa memakai masker dan mencuci tangan dengan benar.